wabarakatuh. Di sini saya akan mengulas jurnal untuk pemenuhan nilai ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Komunikasi. Jurnalnya yaitu mengenai psikologi evolusioner, kerangka kerja untuk riset komunikasi strategis. Psikologi evolusioner berkembang sebagai pendekatan baru untuk berpikir tentang manusia. Psikologi ini berkembang dalam kurun waktu 25 tahun terakhir. Nah, pemahaman psikologi ini adalah tentang pikiran sebagai seperangkat mesin pengolah informasi yang dirancang oleh seleksi alam untuk memecahkan masalah adaptif yang dihadapi oleh nenek moyang terdahulu. Hal ini memiliki konsekuensi yang luas untuk studi komunikasi strategis. Psikologi evolusioner ini dapat digunakan sebagai konsep heuristik yang melengkapi tubuh pengetahuan yang ada dengan berfokus pada susunan psikologis komunikasi strategis manusia. Konsep heuristik ini adalah cara untuk menunjukkan pemikiran yang dimiliki oleh seseorang untuk bisa memecahkan suatu masalah. Komunikasi strategis adalah usaha sosial yang tidak pasti dan terus berubah. Mudah untuk mengatakan bahwa komunikasi strategis sangat terkait dengan misal sosiologi, di mana hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang psikologi, apalagi biologi. Nah, oleh karena itu, setiap teori komunikasi strategi harus konsisten dengan prinsip-prinsip biologi dan psikologi. Dalam jurnal ini membahas beberapa poin. Poin yang pertama yaitu psikologi evolusioner dan komunikasi strategis. Perlu dipahami, psikologi evolusioner adalah sebagai salah satu disiplin ilmu dengan konsep asumsi dasar dan istilah lainnya. Konsep yang paling mendasar adalah teori evolusi melalui seleksi alam yang dirumuskan oleh Charles Darwin dan Alfred Russel Wallace. Mereka merumuskan bahwa seleksi alam dapat didefinisikan sebagai proses umpan balik yang didorong oleh reproduksi diferensial dari desain alternatif. Jika perubahan dalam desain organisme memungkinkan untuk memproduksi desain alternatif dalam populasi, maka perubahan itu akan menjadi lebih umum. Itu menurut Wallace dan Darwin. Lalu ada 3 premis dasar psikologi evolusioner. Premis pertama menurut Cosme Toboy dan Barkow, yaitu ada sifat manusia yang universal dengan batasan bahwa universal ini ada terutama pada tindakan mekanisme psikologi yang berkembang bukan pada perilaku budaya yang diungkapkan. Nah, kemudian premis kedua yaitu mekanisme psikologi yang berevolusi. Ini adalah adaptasi yang dibangun oleh seleksi alam sepanjang waktu evolusioner. Ini diungkapkan oleh Cosmides. Jadi evolusi melalui seleksi alam seperti yang dijelaskan Darwin menghasilkan dan membentuk pikiran manusia. Premis yang ketiga yaitu struktur pikiran manusia yang berevolusi disesuaikan dengan cara hidup para pemburu Pleistosen dan tidak harus dengan keadaan modern kita. Lalu poin yang selanjutnya yaitu mengenai garis besarnya dalam psikologi evolusioner ini adalah mengusulkan bahwa pikiran manusia berhubungan dengan komunikasi dalam masyarakat. Informasi saat ini adalah hasil dari evolusi otak manusia dalam pengaturan sosial lingkungan, adaptasi evolusi. Nah, masalah-masalah yang dihadapi manusia saat ini itu adalah yang dibentuk dalam lingkungan di masa-masa yang dulu atau masa lalu yang sangat berbeda sehubungan dengan masalah yang dihadapi saat ini. Kemudian pemikiran evolusioner dapat dalam penelitian hubungan masyarakat dan komunikasi strategis. Nah, pada poin ini, saat ini hanya Greenwood yang mengatakan teori evolusi dengan teori hubungan masyarakat. Greenwood mengatakan bahwa tidak ada dalam hubungan masyarakat yang masuk akal kecuali dalam rentang revolusi. Greenwood mengidentifikasi mekanisme adaptif utama disusulkan oleh psikologi evolusioner, seperti deteksi penipu, kerjasama, timbal balik, altruisme timbal balik. Lalu Greenwood merefleksikan pentingnya mereka untuk hubungan masyarakat. Lalu poin selanjutnya ada penelitian komunikasi strategis dalam kerangka psikologi evolusioner. Nah, pada poin ini membahas mengenai manusia harus mempunyai kemampuan dalam menggunakan komunikasi secara strategis, karena itu merupakan fitur penting. Mengapa fitur penting? Selain kemampuan strategis, manusia juga harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sosialnya secara komunikatif. Maka dari itu manusia sangat penting memiliki kemampuan komunikasi.
Nah, adaptasi ini sama pentingnya bagi nenek moyang kita dulu. Contoh adaptasi yaitu ketika manusia tinggal di daerah tropis, akan warna kulitnya itu lebih ke sawo matang. Itu merupakan adaptasi lingkungan manusia dengan suhu tropisnya. Untuk melakukan penelitian komunikasi strategis dengan pola pikir evolusioner itu harus bersumber bahwa ada beberapa modul di otak manusia yang saling bersangkutan dalam arti luas dengan komunikasi dalam lingkungan sosial. Menerapkan psikologi evolusioner ke bidang komunikasi strategis itu adalah sesuatu hal yang sulit karena berbagai alasan. Salah satu ahli bernama Buller mengatakan bahwa psikologi evolusioner ini adalah pendekatan yang berani dan inovatif untuk memenuhi psikologi manusia. Dan ide-idenya ini layak untuk dianggap sama dengan ide ilmiah lainnya. Nah, melihat komunikasi strategis dari sudut pandang psikologi evolusioner juga adalah salah satu hal yang berani dan bisa jadi salah. Lalu, poin selanjutnya ada komunikasi strategis memicu motif mendasar dengan memancarkan isyarat. Nah, lingkungan abad 21 sangat berbeda dengan lingkungan tempat spesies terdahulu berevolusi. Banyak fenomena komunikasi modern dapat dianggap sebagai mekanisme psikologi yang tidak cocok berkembang di era kita. Dan sekarang menghasilkan yang sama sekali berbeda dari apa yang dirancang oleh seleksi alam. Barkow mengatakan bagaimana sebagian besar masyarakat pasca Pleistosen adalah evolusi yang tidak terduga, yaitu banyak fitur yang paling menonjol tidak mungkin ada dalam selama Pleistosen. Contoh yang paling menggambarkan dan paling informatif untuk penelitian komunikasi strategis adalah pertanyaan mengapa tentara berperang dalam perang modern. Konflik kekerasan telah menjadi fitur konstan dalam evolusi manusia. Ikatan emosional dengan rekan-rekan sesama membantu tentara untuk mendamaikan diri dengan tugas mereka yang mengancam jiwa. Dengan demikian, ikatan emosional yang kuat antara tentara yang sangat penting untuk memerangi motivasi dan perlu dijaga oleh militer. Komunikasi strategis menciptakan sistem pemicu isyarat yang dimodelkan pada kepedulian manusia terhadap kerabat dekat. Maka sebab itu, seperti dalam lingkungan keluarga, tentara tidak tidur dan makan bersama dan mereka belajar untuk menganggap rekan mereka sebagai kerabat. Organisasi militer bukanlah perhatian utama dalam penelitian komunikasi strategis dan hubungan masyarakat ini. Akan tetapi, pertanyaan tentang bagaimana menumbuhkan koherensi dan solidaritas di antara anggota organisasi melalui komunikasi yang sangat banyak. Lalu poin selanjutnya ada mekanisme adaptif untuk komunikasi strategis. Nah, masyarakat saat ini jauh berbeda dibandingkan dengan era-era sebelumnya. Akan tetapi susunan psikologi masih kurang lebih sama seperti sebelum awal peradaban. Oleh karena itu, sifat penggunaan komunikasi strategis yang membantu nenek moyang kita untuk berkembang dan bertahan hidup masih berperan dalam masyarakat modern sampai saat ini, meskipun berbeda dari yang diantisipasi oleh evolusi. Jadi kesimpulan yang saya ambil adalah psikologi evolusioner itu adalah membahas mengenai pendekatan yang mempelajari potensi peran dari faktor genetis dalam beragam aspek dari perilaku manusia. Manusia ini seperti makhluk hidup lainnya di bumi, di mana manusia itu telah mengalami proses evolusi yang panjang selama keberadaannya. Dan setelah melalui proses yang panjang, akhirnya manusia saat ini memiliki mekanisme psikologi yang merupakan hasil evolusi, yang membantu manusia untuk bertahan hidup. Kemudian komunikasi strategis itu juga berperan dalam kehidupan manusia. Karena untuk bertahan hidup, beradaptasi, manusia itu memerlukan komunikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.